Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, pada hari ini anak-anak akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3, yaitu tentang merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang tegak, siapkan dirimu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekarang kita akan menuju slide berikutnya, ya. Oke, kalau kamu lihat di sini, kamu akan melihat Dayu, ayah, dan ibu sedang berada di halaman rumah. Apa ya yang mereka lakukan? Oke, di sini sudah ada teksnya sedikit, ibu bacakan ya. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman, sayur, dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Nah, di sini ada teks yang masih berkaitan dengan gambar di slide sebelumnya ya. Anak-anak bisa menyimak ini di buku siswamu. Silahkan kamu cari halaman yang sesuai dengan slide ibu ya. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, itu dia teks yang masih berkaitan dengan gambar ya. Mari kita buka slide berikutnya. Nah, anak-anak, di sini nanti kamu akan berlatih ya, berlatih untuk membuat kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas yang tadi sudah Ibu bacakan ya. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Nah, membuat kalimat tanya caranya yaitu yang pertama, gunakan kalimat tanya yang sesuai. Oke? Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan kata tanya. Ya. Kata tanya ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ada 6. Nah, lalu yang kedua, gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Pastikan ya, ketika anak-anak membuat kalimat diawali dengan huruf kapital. Nah, lalu aturan yang ketiga adalah gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, ini penting ya anak-anak. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik. Harus tanda tanya, oke? Lalu peraturan yang keempat yaitu gunakan huruf tegak bersambung. Ini sebagai latihan agar anak-anak semakin lancar dalam menulis tegak bersambung. Nah, kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Perhatikan contoh. Nah, di sini ada pertanyaan dan ada jawaban ya. Pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, di sini sebenarnya yang bercetak tebal itu adalah di depan rumah. Nah, di depan rumah itu merupakan kata tempat.
Jadi disesuaikan dengan jawaban kata yang bercetak tebal. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini tugasmu nanti ada di halaman 177. Oke, di sini anak diminta untuk membuat kalimat tanya. Yang jawaban nomor 1 adalah Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Yang bercetak tebal apa? Nah, benar ya, yang bercetak tebal adalah Ayah Dayu. Ayah Dayu itu berarti tempat, orang, atau alasan, atau cara, atau apa. Nah, nanti kamu bisa menyesuaikan dengan kata tanyanya, ya. Pokoknya jawabannya adalah Ayah Dayu. Oke, silahkan kamu memilih dari 6 kata tanya itu, mana yang tepat untuk jawaban Ayah Dayu. Nomor 2, jawabannya semua tanaman disiram setiap hari. Nah, setiap hari ini termasuk nama orang, nama tempat, atau waktu. Ya. Jelas yang namanya setiap hari itu waktu ya. Untuk kata tanya yang jawabannya waktu itu yang betul apa? Nah, silahkan nanti anak-anak coba memahami lagi, oke? Nah, lalu di sini ada pertanyaan 3, 4, 5. Jadi ada 5 soal ya yang nanti bisa kamu kerjakan di halaman 177 dan 178. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke kerajinan ya. Coba anak-anak simak, di sini ada kerajinan apa? Ternyata di sini ada kerajinan yang terbuat dari plastik kresek ya. Dari plastik kresek berwarna pink, merah, putih. Lalu ada juga kerajinan berbentuk bunga yang terbuat dari kertas ya. Ini adalah hasil kerajinan dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Bisa terbuat dari plastik kresek ataupun bisa terbuat dari kertas lipat atau kertas origami. Oke? Nah, masih tugas yang kedua ya, berarti ayo berkreasi. Buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Nah, di sini bahan buatan yang dimaksud silahkan mencari yang ada di sekitarmu. Bisa menggunakan kertas bekas atau kertas origami atau mungkin sedotan atau mungkin dari plastik kresek seadanya di rumah. Oke? Rencanakan karyamu bersama teman di sebelahmu. Nah, karena anak-anak belajar di rumah, jadi silahkan rencanakan karyamu bersama orang tua atau bersama kakakmu. Ya, tentukan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan misalnya sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu atau plastik warna-warni. Gunakan alat-alat yang digunakan, misalnya gunting dan lem. Ya. Nah, silahkan ini untuk bahan-bahan yang digunakan, anak-anak bisa memilih salah satu saja. Nanti bisa membuat beberapa bunga, ya. Lalu kemudian bunga itu difoto. Nah, bagaimana hasilnya, ya? Oke, kita berlanjut ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Ibu akan membacakan teks. Nah, silakan anak-anak menyimak ya. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut.
Nah, oke, di sini sudah ada ya. Ada 2 keranjang. Yang pertama keranjang berisi 5 kilogram, lalu yang kedua ada mangga berisi 15 kilogram. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kilogram mangga. Perhatikan gambar 5 kilogram mangga yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, karena tas plastiknya berisi 1 kilogram, jadi ketika ada 5 kilogram mangga, 5 kilogram mangga itu dibagi ke dalam 5 plastik. Ya, jadi masing-masing mendapatkan 1 kilogram. Atau bisa juga caranya dengan 5 kilogram dibagi 1. Hasilnya adalah 5. Maka di sini plastiknya ada 5. Nah, oke. Di sini ada perbandingan ya. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Nah, coba anak simak di sini. Nomor 1, 5 kilogram dibandingkan dengan 1 kilogram. Berarti nomor 1, 5 kilogram lebih besar atau lebih banyak dari 1 kilogram. Ya. Lalu nomor 2, 25 ons dibandingkan dengan 2 kilogram. Nah, anak-anak, untuk nomor 2 agar kamu tidak bingung, silahkan itu diubah, jadi disamakan. Bisa ke kilogram, bisa ke ons ya. Misal nomor 2 kita ubah ke ons. 25 ons sama dengan 25 ons. Sedangkan 2 kilogram itu adalah 20 ons karena nolnya ditambah 1. Turun 1 berarti nolnya ditambah 1 ya. Nah, 25 ons titik-titik 20 ons. Tentu hasilnya adalah lebih banyak ya. Nomor 3, 40 ons titik-titik 4 kilogram. Nah, ini juga silahkan disamakan terlebih dahulu. Bisa ke ons, bisa kilogram. Nah, misalnya yang nomor 3 kita ubah ke kilogram ya. 40 ons itu kan sama dengan 4 kilogram. Nah, lalu di sebelahnya juga 4 kilogram. 4 kilogram dengan 4 kilogram berarti sama dengan. Nah, ternyata materi kita sudah selesai anak-anak. Tugasmu ada 2 ya. Yang pertama adalah membuat pertanyaan sesuai dengan teks. Lalu yang tugas kedua adalah membuat karya seni bunga. Kau bebas memilih bahannya. Silahkan untuk bunga kamu bisa membuat 3-5 bunga saja, itu cukup. Nanti kemudian hasilnya difotokan, silahkan dikirim Jabri ke ibu. Paham ya? Oke, di sini ada sedikit pantun untuk anak-anak. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.